Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Ayu Sevilla dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Konstruksi Sosial Ibnu Al-Farabi dalam Masyarakat di Permukiman Magersari, Keraton Kasepuhan, dan Kanoman Cirebon. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan hunian yang menyebabkan Magersari kini tak hanya dihuni oleh abdi dalam, tapi juga oleh para pendatang. Para pendatang ini hadir dengan membawa nilai serta pandangan masing-masing yang berbeda dengan para pemukim asli. Di sisi lain, pemerintah Kota Cirebon menetapkan kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya, di mana terdapat banyak nilai yang sepatutnya dijaga. Karena hal-hal tersebutlah saya merasa fenomena ini menarik untuk diteliti. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi keadaan sosial masyarakat di permukiman Magersari, Keraton Kasepuhan, dan Kanoman Cirebon dengan materi-materi yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah yang pertama mendeskripsikan pola pikir masyarakat pemukim, mendeskripsikan perspektif moral masyarakat pemukim, mendeskripsikan partisipasi masyarakat pemukim dalam kehidupan sosial, dan yang terakhir mengkonstruksikan keadaan sosial pemukim Magersari. Pada landasan teori digunakan teori kebahagiaan sosial Ibnu Al-Farabi sebagai gram teori, kemudian juga ada teori ruang sosial dari Henry Lefebvre sebagai teori pendukung. Untuk metodologi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari pemikiran Ibnu Al-Farabi dalam kitab Tahsilus Sadah. Data yang dikumpulkan nantinya merupakan data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Selanjutnya metode analisisnya membuat transkripsi, kemudian mengumpulkan data berdasarkan karakteristik rumusan sosial. Ya, selanjutnya Magersari Keraton Kasepuhan terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwuku, Kota Cirebon. Setelah 592 tahun berdiri, karena masih merupakan lahan keraton, pemukim Magersari Mandalangan atau Keraton Kasepuhan ini hanya mengantongi izin tinggal dengan luasan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak keraton. Pemukiman ini cukup padat, dilengkapi dengan 3 musola, 2 musola sudah berdiri dan biasa dipakai untuk beribadah juga belajar Al-Quran, sedangkan 1 musola sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, pemukiman ini juga dilengkapi dengan sarana balai pertemuan warga yang juga diperuntukkan sebagai posyandu. Selanjutnya, Magersari Keraton Kanoman terletak di Jalan Kanoman sebelah barat Keraton Kanoman dan terus memanjang hingga ke Jalan Pulasaren di sebelah selatan dan sedikit di Jalan Lemahwuku sebelah tenggara Keraton Kanoman. Secara administratif yang berlaku, Magersari Kanoman masih berada di Kelurahan Lemahwuku, Kecamatan Lemahwuku, Kota Cirebon. Berbeda dengan Magersari Mandalangan, di mana penduduknya hanya memiliki hak pakai, status pakai tanah di Magersari Kanoman telah menjadi milik perorangan. Magersari Kanoman juga dilengkapi oleh 1 musola yang termasuk ke dalam wilayah Magersari Kanoman. Meskipun hanya ada 1 musola, warga tidak kekurangan sarana peribadatan karena adanya Masjid Keraton Kanoman yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Selanjutnya, untuk kecenderungan berpikir, masyarakat pemukim memiliki cara berpikir yang cenderung positif. Berbagai cobaan dalam hidup mereka anggap sebagai wujud abdi diri sebagai hamba, sehingga bagaimanapun keadaannya mereka mengedepankan penerimaan dan rasa syukur. Kemudian juga pemukim memiliki semangat dan optimisme yang tinggi yang didasari oleh kepercayaan bahwa apa-apa yang mereka dapat saat ini adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Pemukim Magersari juga memiliki pemikiran yang terbuka, walaupun tetap ada berbagai hal yang menjadi kekhawatiran dan kewaspadaan. Dari segi moralitas dalam bermasyarakat, hubungan antara pemukim dapat dikatakan cukup dekat, terutama dengan tetangga. Kedekatannya terasa seperti keluarga. Hal ini juga dipengaruhi oleh jarak antar rumah, khususnya permukiman Magersari Kasepuhan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dekatnya hubungan yang terjalin. Jarak antar rumah yang berdekatan ini memungkinkan masyarakat lebih sering berinteraksi satu sama lain, serta lebih cepat jika dimintai bantuan. Dalam partisipasi sosialnya, para pemukim sepakat bahwa komunikasi dan toleransi merupakan hal yang perlu diutamakan agar keharmonisan dalam masyarakat dapat terjaga. Dalam menyikapi gesekan dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sedikit perbedaan. Kalau pemukim Magersari Kasepuhan, mereka cenderung ingin terlibat, kemudian juga ingin melerai, sedangkan di Magersari Kanoman, mereka cenderung meminimalisir keterlibatan dalam masalah sosial. Selanjutnya kesimpulannya adalah masyarakat pemukim Magersari memiliki cara berpikir yang positif, semangat, optimis, kemudian juga
prioritas dalam hidupnya merupakan kesejahteraan yang menyangkut aspek ekonomi dan kesehatan, masyarakat juga merasa saling dekat satu sama lain. Kedekatan ini sudah terasa seperti keluarga. Masyarakat pemukim Magasari memiliki kepedulian yang cukup baik, dilandasi oleh rasa kekeluargaan yang mereka miliki. Pemukim Magasari memandang perubahan sebagai suatu keniscayaan sehingga perlu untuk diterima. Dan kesimpulan yang terakhir adalah Magasari Mandalangan, para pemuda masih kurang antusias dalam agenda sosial dan tradisi. Sedangkan di Magasari Kanoman, para pemuda justru menjadi penggerak. Namun, warga pemukim Magasari Kanoman masih kurang berpartisipasi dalam acara-acara tradisi Keraton Kanoman. Sehingga dari temuan-temuan tersebut yang saya rekomendasikan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Cirebon perlu membantu pihak pengelola keraton untuk menjadikan lahan permukiman Magasari Kanoman kembali menjadi wewengkon atau kekuasaan Keraton Kanoman Cirebon. Ya, sekian pemaparan dari penelitian ini. Atas perhatian, waktu, dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.